Erick Thohir, Boy, tiap bulan dia dapat 50 miliar, paling sedikit. Kali 5 tahun. 50 miliar bulan Tolong dengan hormat Jaksa Agung periksa ini si Boy Thohir, Erick Thohir, dan turunan-turunan yang terlibat dalam hal ini. Jadi kita memang sedikit, tapi nilai substansi yang kita perjuangkan adalah kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk everybody, rakyat Indonesia. Bukan kepentingan TPUA, kepentingan Muslim, EGI, dan semuanya yang ada. Tidak, kita untuk rakyat Indonesia yang dizolimi, yang ditindas. Ini yang terjadi dengan BUMN kosong katanya Pak Bang Edi. Kabur. Kosong. Hei, keluar dulu Erick Thohir, Menteri Oplosan. Ini ada Pak Egi mau ngomong, Profesor. Woi, Menteri Oplosan, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa unjuk rasa itu sah di negeri ini, Betul. dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 Pasal 13 tentang unjuk rasa. Seharusnya siapa yang unjuk rasa diterima kepada yang diunjuk rasai, Ya, Menteri atau Oplosan. yang di demo harus menerima. Yang memfasilitasinya adalah polisi. Jadi polisi yang ada di sini jangan tidak menjalankan undang-undang. Pak polisi, Pak, dengan hormat Pak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 Pasal 13 boleh dicek, betul sekarang dia bisa. Siapa yang mendemo mesti diterima. Ya, betul itu. Yang fasilitasi polisi. Jadi dengan hormat sampaikan siapa aja lah. Yang penting ada perwakilan, masa nggak tersempit. Bayar. Tolong Pak. Gini dengan hormat. SH lagi kamu kan. Dengan hormat biasanya itu sarjana hukum. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang unjuk rasa. Sudi kiranya perwakilan lah diterima. Dan nemu kamar. Oke, dan nemu ya. Aku buat terima ya. Nanti saya sampaikan ke dalam. Terima kasih Pak Giri. Bayar dulu. Semoga atas Bayar dulu. Terima. Bayar. Oleh karena itu, saudara-saudara, poin pentingnya akan kita sampaikan. Saya bersama Pak Muslim Arbi, ada Zulkarnain, ada Rizal, ada Mary, Ya. Kameri. Saya. Ada Bu Tarja. Ada Lisa. ada Lisa, ada Rahma, ada Dr. Yulia Maludia. Waalaikumsalam. Ada Argun. Ada Ardo. Kami kalau BUMN-nya kosong, jadi ngaco Pak. Uang. Ini komandan kita, Ketua Partai OKK. Ketua OKK. Partai Pemersatu Bangsa. Luar ya. Takbir. Pak Muslim, Wakil Ketua Umum. Ya, sebetulnya kan Eri nggak boleh ngumpet. Nah, itu benar. Apa karena kemarin sudah ketemu Jaksa Agung sudah dijamin aman? Copot Jaksa Agung. Minta polisi Jaksa Agung copot. Digantikan dengan pakai Kalau pidana. tidak ketemu dengan Eri atau siapa di dalam, memastikan bahwa itu sudah dijamin aman oleh Jaksa Agung. Menurut Ya. hukum, pemeriksaan harus lebih dulu. Kenapa belum diperiksa kalau dia bilang nggak ada terlibat? Ini aneh Jaksa Agung. Copot Jaksa Agung, ganti dengan pakai Tadinya pidana. kita sudah bangga ada bagusnya nangkepin yang 9 orang Pertamina. Kok giliran Erick Thohir nggak ada terlibat katanya. Kok Erick Thohir dan si Boy kakaknya nggak ada terlibat. Dari mana ilmunya, pemeriksaannya kapan? Koruptor.
Kalau pemeriksaannya karena pertemuan tidak sah, harus ada panggilan dan lain Ada sebagainya. BAP. Ini negara hukum, Dapat ke bukan jagung. negara cawe-cawe seperti Joko Widodo itu. Oleh karena itu, dengan hormat, kami masih menghargai hukum. Maka kami datang baik-baik, memberitahuan ke polisi, kemudian tadi minta ke Pak Giri, SH dari polisi, untuk mempertemukan kita. Dengan siapa saja yang mewakili di kantor ini. Karena itu syarat sahnya kita mendemo, yang di demo harus terima kita. Poin pentingnya ada dua dalam konteks hari ini. Yang pertama, informasi yang berkembang di medsos dan beberapa data-data lain bahwa Erick Thohir mengkondisikan kakaknya Boy Thohir untuk arrange atau mengatur pertemuan-pertemuan dengan lobby-lobby yang bisa disuap, Rampok. termasuk pihak kepolisian. Nah, ini kejadian 5 tahun lalu. Jadi pada saat pandemi, menurut undang-undang, kalau kejadian pada saat endemi terjadi korupsi itu hukumannya lebih kali 2 kali lipat, harus berat, Ya. bahkan dihukum mati. Hukum mati Erik sama Boy. Ada orang lagi susah, orang kena musibah, dia lobby-lobby ngambil keuntungan coba. Mau Bagaimana juga bilang keuntungannya? bicalik. Dipecundangi oleh begitu. Maka oleh karena itu, Erick Thohir, Boy, tiap bulan dia dapat 50 miliar, paling sedikit. Kali 5 tahun. 50 miliar bukan keterangan. Berdua jadi 100 miliar. Setiap bulan. Kali 5 tahun. Gimana nggak triliun, 6 kekayaannya. triliun. 6 triliun. Oleh karena itulah, Bapak Prabowo yang terhormat, saya sangat masih menghormati. Sampai batas waktu yang Anda sendiri mengucap 6 bulan. 6 bulan kita hormati Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. April besok. Jatuhnya 20 April. 20 April. Di kurang lebih 1 bulan setengah lah. Ya. Dengan hormat, konsisten untuk membasmi koruptor, membela rakyat, itulah yang Anda ucapkan selalu. Saya hormat itu, saya dukung Anda untuk itu. Kita semua dukung Prabowo, betul? Dalam konteks penegakan hukum. Iya. Nah, oleh karena itu, poin pentingnya adalah periksalah Erick Thohir ini, Jaksa Agung, dengan si Boy Thohir. Jangan belum diperiksa udah kau bilang dengan kau punya stafnya itu tidak ada keterlibatan. Kayak cenayang dia, Bang. Memang jaksa itu pengacara negara, tapi jangan membela yang nggak benar dong. Justru Anda tangkap yang nggak benar ini, karena fungsi Anda di samping pengacara, Anda penegak hukum. Anda sama dengan saya advokat, di samping hakim dan jaksa, suka dan satu lagi polisi. Jadi bukan Anda lebih hebat dari advokat. Ini advokat itu punya legal standing yang kuat menurut Undang-Undang Nomor 18 Pasal 5 dari tahun 2003 tentang advokat. Dia adalah penegak hukum. Dan advokat ketika menjalankan tugasnya tidak dapat digugat secara perdata dan tidak dapat dituntut secara pidana. Tapi anehnya waktu Jokowi saya kritik tahun 2019, saya malah ditangkap, di penjara lagi. Bagaimana itu Jokowi itu? Oleh karena itu, saya mau uji lagi zaman Prabowo ini, apakah ditangkap juga kita advokat? Kalau tidak ya sama saja. 11-12. Oleh karena itulah poin pertamanya itu, tolong dengan hormat Jaksa Agung periksa ini si Boy Thohir, Erick Thohir, dan turunan-turunan yang terlibat dalam hal ini. Yang kedua, poin pentingnya adalah kerugian negara diduga sudah lebih dari 1.000 triliun. Itu bukan uang sedikit itu, karena per tahunnya 193,7 triliun. Gitu? Dan belum lagi sampingan-sampingan lain yang dikorup oleh orang-orang Pertamina.
Betul, betul, betul. Poin pentingnya, termasuk di situ ada Ahok, karena Ahok pernah jadi komisaris utama. Saya berharap Ahok jujur. Kalau menurut hukum, dia adalah komisaris utama, tapi dia beralasan tidak bisa mecat. Salah itu soalnya. Karena ada pasal 108 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Ahok kalau memang tidak bisa tidak sendiri, dia melihat kejahatan, dia melihat ada kriminalitas, dia harus lapor ke polisi. Pertanyaan seriusnya, selama Ahok jadi komisaris utama, kenapa tidak lapor polisi? Polisi juga terlibat, copot Karyoto. Ya itu urusan lain. Tapi prosedur hukum, Ahok berdasarkan pasal 108 KUHP harus lapor polisi. Karena dia melihat, menyaksikan, mendengar adanya kriminalitas. 25 miliar per bulan polisi dapat. Nah, inilah yang berkait dengan Bayar. kejujuran dalam penegakan hukum. Jadi kita ini demo pakai ilmu, bukan ece-ece. Betul. Memang kita tidak banyak masalah, tapi Quran menerangkan jumlah yang sedikit dapat melakukan mengalahkan jumlah yang banyak. Insya Allah jumlah yang sedikit ya dapat mengalahkan jumlah. Nah, itu ada di Al-Quran. Jadi kita memang sedikit, tapi nilai substansi yang kita perjuangkan adalah kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk everybody, rakyat Indonesia. Bukan kepentingan TPUA, kepentingan Muslim, dan semuanya yang ada. Tidak, kita untuk rakyat Indonesia yang dizolimi, yang ditindas oleh struktur kekuasaan. Maka akibat itu, ini yang terjadi dengan kemiskinan struktural. Jadi rakyat Indonesia miskin, bukan dia bodoh, bukan dia tidak punya apa-apa, dia dimiskinkan oleh si Joko Widodo selama dia jadi presiden. Dan jangan sampai hari ini, sudah 4 bulan berjalan, Prabowo ikut memiskinkan rakyat. Bagaimana cara memiskinkan rakyat? Membuat kebijakan, membuat regulasi yang mana rakyat menjadi tidak berdaya. Ada yang perlu dikhawatiri, Danang Tara itu patut dicurigai karena mengkolek uang, memanage uang 14.000 triliun. Luar biasa dasarnya. Seluruh kekuatannya ada untuk itu. Koruptor Dan lapar. bahayanya, si Bahlil ngomong bahwa 90% dari dana itu untuk pengelolaan sumber daya alam. Padahal faktanya hari ini 82% pembangunan berasal dari pajak, bukan dari sumber daya alam. Sumber daya alam hanya mengkontribusi 7%. Itu semua by data, bukan kumaha air. Ya, oleh karena itu, jangan rakyat ditipu-tipu. Kalau dengan pajak, artinya mencekek rakyat. Makan minum aja kita 12%. Kemudian SHM, surat sertifikat hak milik, dipajakin. STNK mobil BPKB dipajakin, padahal nama kita. Ini adalah konsep pajak itu adalah konsep penjajah, peninggalan Belanda dulu. Dalam Islam yang diajarkan adalah zakat, tidak ada pajak. Kalaupun ada pajak, hal-hal lain yang sifatnya spesifik, yang untuk non-muslim. Oleh karena itulah saudara-saudara, negara ini sudah salah urus akibat nakodot dari perbuatan Jokowi. Nakodot adalah 2 indikasinya. 1, mengurai kembali seperti seorang wanita menenun benangnya, sudah rapi dipintal, diurai lagi, bongkar lagi, dibikin apa contohnya? Ibu kota. Sudah 450 tahun ditata Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Termasuk Pak Anies Baswedan sudah menata dengan baik 5 tahun terakhir pada masanya. Diurai lagi oleh Jokowi dengan seketika pindah ke IKN.
belum ada abdal. Sekarang mangkrak. Ini kurang ajar, nggak ada pertanggungjawaban juga. Lihat dong yang punya otak, hoi. Hoi itu hati, otak, indra. Kau punya otak, kau punya hati, kau punya indra, mendengar ini informasi, melihat fakta dan data. Hoi kalian tuh di mana? Disfungsional. Siapa yang hoinya disfungsional? Anda isi neraka jahanam. Menurut surat Al-A'raf ayat 179. Boleh dicek, saya tidak klaim-klaim. Maka sebelum itu terjadi, saudaraku, sahabatku, bahkan abangku Prabowo Subianto, sudi kiranya sadar ini. Anda hari ini dimuliakan oleh Allah. At the same time, tapi Anda bisa dihinakan oleh Allah. Tiba-tiba. Ketika Anda tidak fungsional jabatan presiden. Inilah yang disebut dengan kemiskinan struktural. Jabatannya dipakai menekan, membuat regulasi, membuat rakyat menjadi tak berdaya. Contoh pengelolaan emas. Ditipu oleh zaman Jokowi sampai hari ini belum bisa berlangsung dengan baik. Jokowi bilang telah lakukan investasi 51%. Kalau terjadi disputasi menurut ilmu hukum, Papua ya? ya kan? Di Papua Freeport itu harus ada dua hal yang terbukti dalam fakta. Apa? Satu, pengelolaan. Dua, pengawasan Freeport. Itu siapa? Sampai hari ini masih Freeport dari Amerika. Bukan Jokowi. Ini kan penipuan buat rakyat. Tapi anggota DPR semua diam. Kalian digaji uang rakyat karena dosa struktural. Karena kalian membuat kemiskinan rakyat secara struktural, kalian punya dosa struktural. Dosa struktur presiden, dosa struktur DPR, menteri, dan semuanya yang terlibat di dalamnya. Termasuk buzzer-buzzer yang kurang ajar. Buzzer rupiah. Membasmi suara-suara kita seperti itu. Maka oleh karena itulah, ini harusnya tugas presiden dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi presiden justru membuat bodoh rakyat. Membuat rakyat tidak terjaga tumpah darahnya. Apa? Minimal KM 50. Nggak kelar-kelar sampai sekarang. Kader-kader FPI dibantai semena. Mana dia menjaga tumpah darah? Mana dia mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagaimana dia mensejahterakan seluruh Indonesia? Jadi omon-omon saja itu berat sanksinya di hadapan Allah. Kabur makton indallahi at-taqulu ma la taf'al. Amat besar kebencian Allah kepada orang yang ondong, omong doang, nggak dikerjakan, berasal nanti azab Allah. Apa yang terjadi terakhir Bashar Assad? Allah hinakan sehina-hinanya orang terkorup di dunia. Dan nomor duanya Joko Widodo. CCRP itu nggak bisa dibantah. Karena itu kumpulan organisasi yang kredibel, yang berpusat di Den Haag atau di Amsterdam atau di Nederland, Belanda. Jadi karena itu dalam hal ini harusnya ulangi, Harusnya. KPK bertindak. KPK bertindak. Harusnya. KPK bertindak. Tapi mana KPK bertindak? KPK buatan Joko Widodo. Yang harusnya KPK ini buatan Prabowo sebagai yang membuat kepanitiaannya. Dan kenapa Jokowi lagi udah mau habis kok dia masih bisa bikin cawe-cawe. Betul. Dan sekarang terbukti KPK tunduk menjadi anjingnya Jokowi. Kenapa saya pakai istilah kasar anjing? Kan ada di Quran. Iya. Anda boleh lihat surat Al-A'raf ayat 176. Jadi orang-orang yang cenderung kepada kehidupan dunia, tidak mengikuti ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, maka perumpamaannya dia seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Seperti apa? Anjing. Itu kata Quran. Kata Quran. Lembaga kita, betul? Betul. Kalau nggak percaya surat Al-A'raf ayat 176. Buka ya. Demikianlah kita nunggu belum ada kabar juga.
Diduga pada penakut. Penakut. Kalau penakut itu kan udah tahu salah karena takut karena salah. Kalau dia berani dia benar diterima kita. Dialog dengan kita dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itulah saya serahkan pada Korlap bagaimana baiknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Undangan terbuka dari TPUA, KNPRI, maupun FUIB dan seluruh ormas yang ada di Indonesia bahwa pada hari Rabu tanggal 12 bulan Maret 2025 kita akan melakukan aksi demo di Mabes Polri menuntut Kapolda Karyoto dicopot karena diduga terlibat dalam kasus BBM oplosan. Diduga setiap bulan Karyoto Kapolda Metro Jaya menerima dana sebesar 25 miliar. Jadi semua yang terlibat dalam kasus BBM oplosan akan kita sikat. Betul kawan-kawan? Baik, takwir. Selanjutnya, Ibu Mary. Bayar mau bayar polisi. Tutup ya, selesai. Kita masih tunggu pintu dibuka. Bapak Giri, sarjana hukum, bagaimana Bapak? Jangan-jangan SH-nya bukan sarjana hukum, Bang. Pak. Terima tamu ini rakyat. Ayo Pak, kalau perlu kita bayar Pak. Oh, makan 2.000. Terima nih rakyat. Apa ya? Lapar Pak, rakyat Indonesia. Mati syahid pun sekarang nggak apa-apa. Iya betul. Bulan puasa ya. Cukup ya, mau Jumatan ya. Ya Jumatan cukup. Udah jelas dari teori saya itu. Risiko instruktur. Setengah 12. Jelasin itu. Jumatan. Di sini aja nanti. Ya udah. Oh, ngomong. Di sini aja ya. Malam Bunda, mau pagi. Ini ada kamera, nanti diminta. Kemana sih Erik itu kemana? Kita nggak tahu Pak kalau beliau. Jadi nggak pernah ngantor. Ngantor sih Pak. Ngantor. Kenapa pas giliran kita kesini nggak ada? Ya, kita nggak tahu kalau itu urusan beliau. Gimana teman-teman? Adanya kapan? Kita balik lagi. Nah, kita Ini. nggak ada punya jadwalnya. Ini. Jadi Pak Emre. Oke, siap. Lalu. Ya lalu siap. Orang NTB ya? Iya. Lalu Insya Allah. Tolong ini. lalu Lombok. Kita minta kepada orang dalam. Ini ordal nih. Siap. Siap. Bidang pengamanan di BUMN. Siap. Lu pegang ini loh. Jadi dengan hormat kau sampaikanlah ini. Siap. Ya, kalau dia berani terima kita kapan? Siap. Nanti nomornya kasih Mary, Bunda Mary. Iya. Ini Korlap kita. Siapa? Ya, selambatnya kita tunggu Senin. Berani nggak terima kita? Kalau nggak, kau harus tahu diri bahwa ini nggak pantas jadi menteri. Karena merugikan rakyat. Oke ya? Ya siap sampai selesai. Jangan bikin rakyat marah. Ini ada Pak Giri nih. Saya nggak mau membuat kerusuhan. Ya, saya nggak mau membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Kita pakai tertib hukum. Jadi oleh karena itu Pak Lalu dengan hormat sampaikan ini ke beliau ya. Ya nanti disampaikan ke Mas. Harus disampaikan tuh Pak, amanat Iya. Pak. Harus disampaikan kepada Erick Thohir itu. Siap Pak. Siap Pak. Nanti saya sampaikan ke humas kami Pak. Nanti tunggu humas hari kami ini. yang Nanti kami balik lagi. Nah, ini udah sampaikan belum? Nomornya Pak Dina tuh. Sebentar Bang, ini mau kasih ada bolpen apa? Lalu ternyampe itu. nomor kita catat. Catat. Pakai HP. Tolong berapa nomornya Pak? 081 081 90 51 51 97 977 25. Bang Riko ya, Bang Riko. Udah catat belum? Udah tadi di ini Pak. Udah Bu. Jadi nanti kami balik lagi. Siap, Kami nanti pengen saya tahu sampaikan. apakah udah sampai belum. Ya. Udah sampai ke tangan Erick Thohir belum? nanti Karena ini kan penjahat sejahat-jahatnya ini orang. saya sampaikan. Nomornya tadi berapa Pak? Lu gaji berapa? Coba kan kasihan dia dapat 50 miliar setiap bulan. Kenapa Pak? Pak polisi capek juga. Itu ada pulpen. Nah itu. Ah, nomor ya. Ya.
kalau Anies sudah Adi lalu kita mau udah ada Siap. BMN. Ini nggak bisa lari kau. Siap. Ya? Siap. Karena belum saya tahu. Gitu, terima kasih. Siap. Nanti Anda saya seberani, Bu. Kalau sampai kamu masuk. NPD itu 1000 masjid. Siap. Ya. Bang ya. Makasih ya. Ya. Terima kasih Pak Lagu. Bapak, itu Bapak.